Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu, kasih Tuhan sekalian. Di hari Tuhan yang kudus ini, saya kembali ingin membagikan sebuah renungan dari firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam hal ini Roma pasal yang pertama, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, baiklah kita menghadap Tuhan dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, kami boleh tiba lagi di hari-Mu yang kudus ini. Sebagian dari kami ya Tuhan masih berada dalam kondisi lockdown oleh karena penyebaran virus corona ini. Tetapi kami bersyukur Tuhan menganugerahkan teknologi yang baik bagi kami, sehingga firman-Mu tidak terbatasi tetapi tetap bisa menyebar kepada semua saudara-saudara seiman, bahkan kepada siapapun Tuhan kehendaki. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Biar Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami untuk boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Amin. Surat Roma pasal yang pertama ayat 16 dan ayat yang ke-17 demikianlah bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, jemaat mula-mula orang Kristen yang menjadi percaya, baik yang berasal dari orang Yahudi maupun berasal dari bangsa-bangsa lain yang disebut di situ sebagai orang Yunani, artinya orang-orang yang kemungkinan memang punya latar belakang darah Yunani atau pun tidak mempunyai darah Yunani tetapi yang dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani seperti umumnya orang-orang dalam penjajahan, di bawah penjajahan Romawi pada saat itu. Kita mungkin pernah mendengarkan kesaksian dari beberapa ahli sejarah bahwa walaupun Romawi yang berkuasa secara politik, tetapi kebudayaan Yunani berkembang dan berpengaruh sangat kuat pada masa itu. Kita tahu bahwa dalam sejarah bahwa bangsa Israel lepas dari pembuangan ke Babilonia, bahkan sebelumnya Israel lepas dari penjajahan bangsa atau pembuangan di Babylon, kemudian masuk ke dalam kekuasaan bangsa Persia, kemudian sesudah itu masuk ke dalam kekuasaan bangsa Yunani, dan pada saat itu pengaruh budaya itu begitu kuat. Kemudian masuk bangsa Yunani runtuh, kerajaan Yunani Agung runtuh dan masuk ke dalam penjajahan atau kekuasaan kerajaan Romawi, tetapi pengaruh Yunani masih begitu kuat. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, oleh sebab itu Paulus mengatakan Injil ini bagi orang-orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Jadi ini juga adalah urutan sejarah keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam mempersiapkan umat menyambut juru selamat yaitu Yesus Kristus, bahwa yang pertama menerima Injil adalah orang-orang Yahudi sejak Abraham sampai kepada semua keturunannya. Tetapi kemudian orang Yunani, artinya seperti saya katakan tadi, orang-orang di luar Yahudi juga menerima Injil. Nah, Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-16, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau Bapak Ibu membaca terjemahan Alkitab bahasa Inggris, di situ banyak diterjemahkan I'm not ashamed of the gospel. Artinya saya tidak malu karena Injil, kata Paulus. Dan kita bisa menggabungkan kedua terjemahan Alkitab itu dengan mengerti bahwa Paulus tidak malu karena Injil, sebab dia yakin penuh, keyakinannya itu kokoh dalam Injil. Apa yang ia yakini dari Injil ialah bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya,
Sekali lagi seperti saya katakan tadi, apapun latar belakangnya, Yahudi, Yunani bukan Yahudi, dan semua bangsa yang lain yang percaya pada Tuhan Yesus, artinya setiap orang yang percaya diselamatkan oleh kekuatan Allah, yaitu Injil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata kekuatan di sini dari bahasa Yunani dunamis yang kemudian melahirkan mendatangkan kata dinamit, artinya kekuatan yang besar yang bisa meledakkan, menggemparkan. Dan itu terjadi pada saat itu bahwa kekristenan, iman Kristen merupakan kekuatan besar yang mampu bertahan terhadap kelicikan, kejahatan hati orang-orang Yahudi maupun penindasan yang keras dari penguasa Romawi, bahkan sudah sejak 3 penguasa sebelumnya yang seperti saya sebutkan tadi, Babylon, Persia, Yunani. Tetapi Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat hamba-hambanya menjadi kekuatan yang luar biasa yang membuat orang Kristen bertahan dan tetap percaya dan menerima keselamatan dari Allah oleh karena iman kepada Injil itu. Apakah yang dimaksud dengan Injil? Kita tahu Injil berarti kabar baik. Kata Evangelion yang berarti kabar baik, dalam bahasa Inggris terjemahkan sebagai gospel. Artinya kabar baik tentang keselamatan yang sudah, sekali lagi ini penting untuk kita perhatikan, yang sudah dikerjakan oleh Kristus bagi kita di atas kayu salib. Dan ini yang membedakan ajaran Alkitab dengan semua ajaran agama atau filsafat lain yang mengajarkan bahwa semua orang yang percaya kepada agama apapun harus berjuang melakukan segala kebaikan menuruti kehendak Tuhan supaya mereka bisa mendapatkan keselamatan di surga, atau mengikuti upacara-upacara yang ditentukan dan sebagainya supaya bisa mendapat keselamatan. Tetapi Injil memberitakan bahwa keselamatan itu sudah dikerjakan bagi kita semua yang percaya oleh Yesus Kristus. Yang paling menonjol tentu saja ketika ia mati di atas kayu salib, menggantikan kita menerima hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dan oleh karena itulah kalau kita baca dalam bagian sebelumnya, Roma pasal 1, ayat yang ke-15 misalnya, Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Memberitakan Injil ke Roma tidak mudah Bapak Ibu, banyak tantangan di sana. Itulah pusat kekuasaan bangsa Romawi yang menentang, yang penguasanya paling tidak menentang pengajaran bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Paulus ingin pergi ke sana. Dan ia tidak malu dikata-katain sebagai pengikut orang yang dihukum mati dengan memalukan di atas kayu salib. Ia tidak malu karena Injil, bagaimanapun dia akan diejek, dihina, ia tidak malu, sebab ia yakin dengan kokoh, yakin penuh bahwa hanya dengan percaya kepada Injil, orang akan mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu, isi Injil, isi kabar baik, yaitu Injil itu adalah bahwa keselamatan sudah dikerjakan oleh Kristus. Dan oleh sebab itu ia ingin memberitakannya pada jemaat Tuhan di Roma juga, walaupun itu sulit. Dan Bapak Ibu sekalian, syukurlah, puji Tuhan bahwa bukan hanya kepada jemaat di Roma, tetapi bagi kita semua. Sebagaimana saya katakan tadi, urutan sejarahnya ialah mulai dari orang Yahudi, tapi kemudian pada orang Yunani dan pada semua orang. Dan sebagaimana Tuhan Yesus katakan dalam Matius 28, bahwa semua bangsa harus diajar menjadi murid Tuhan. Diajar untuk apa Bapak Ibu? Diajar untuk pertama-tama menerima bahwa Kristus satu-satunya Juru Selamat. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Rasul Paulus mengatakan isi Injil itu dalam ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata, di dalam Injil kata Paulus, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalimat orang benar akan hidup oleh iman ini, Bapak Ibu sekalian, dikutip oleh Rasul Paulus dari kitab Nabi Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Kita tahu Bapak Ibu bahwa menurut kebanyakan ahli perjanjian lama,
Nabi Habakuk ini melayani antara tahun 608 sampai tahun 597 sebelum Masehi. Kita tahu ada peristiwa penting yang terjadi di antara tahun-tahun itu, yaitu bahwa pada tahun 605 Babylon menyerbu Yerusalem dan membuang banyak orang Yehuda, orang Israel Selatan ke Babylon. Dan hal itu sudah dilihat dalam penglihatan atau nubuat yang didapatkan oleh Nabi Habakuk sebelumnya. Ia melihat pertama-tama pada tahun-tahun itu memerintahlah Raja Yoyakin yang jahat, dan orang-orang Israel juga banyak yang tidak percaya, tidak mengikut Tuhan dengan baik. Lalu mereka melakukan kekerasan terhadap sesama dan sebagainya. Dan kalau kita baca bagian awal kitab Nabi Habakuk mengeluh pada Tuhan, Tuhan kenapa begitu banyak kekerasan, ketidakadilan dan sebagainya. Lalu Tuhan katakan, nanti aku akan hukum orang-orang Israel itu yang berbuat tidak adil dan kekerasan. Dan Nabi Habakuk menjadi lebih kaget karena ternyata yang Tuhan gunakan sebagai alat penghukuman Tuhan terhadap orang-orang Israel yang jahat itu adalah pasukan atau bangsa Babilonia yang lebih jahat lagi dari orang Israel. Dan itu membingungkan Nabi Habakuk. Nabi Habakuk terus berdoa dan bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan menjawab bahwa Tuhan memang memakai Babylon untuk menghukum Israel yang jahat. Tetapi Tuhan juga akan menghukum Babylon. Jadi keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan akan berjalan bagi semua bangsa di bumi ini. Dan itu menggentarkan Nabi Habakuk. Kalau kita baca kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga ayat 16, Nabi Habakuk mengaku sepenuhnya bahwa dia gemetar akan semua itu. Dia gemetar melihat penghakiman Tuhan dan keadilan Tuhan terhadap bangsa-bangsa. Tetapi sebelumnya itu ayat pasal 2, kitab Nabi Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, Tuhan sudah mengatakan bahwa orang yang percaya akan hidup oleh imannya. Jadi walaupun melihat keadaan dunia yang begitu menggentarkan, tetapi Nabi Habakuk percaya. Nabi Habakuk diperintahkan oleh Tuhan untuk percaya akan penghakiman Tuhan bagi orang berdosa, tetapi juga keselamatan yang Tuhan rencanakan bagi umatnya yang sebenarnya juga berdosa, tapi rendah hati percaya kepadanya dan mendapat pengampunan. Bapak Ibu sekalian, dan Nabi Habakuk melanjutkan tulisannya, Bapak Ibu, walaupun ia merasa gemetar melihat penghakiman Tuhan seperti dikatakan dalam Habakuk 3 ayat 16, tetapi dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, ayat-ayat yang sangat terkenal, saya pikir Bapak Ibu sekalian, Nabi Habakuk mengatakan walaupun pohon ara tidak berbuah dan sebagainya, tidak ada kambing domba, dikatakan situ, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya Nabi Habakuk menyaksikan bahwa memang ia akan atau ia akan berpengalaman untuk menyaksikan bagaimana oleh karena penyerbuan bangsa Babylon yang begitu ganas, mereka tidak membiarkan pohon ara berbunga. Pohon zaitun hasilnya tidak akan baik. Dan juga tidak ada bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan semua itu dirampas oleh bangsa Babylon yang kejam dan ganas sebagai hukuman Tuhan atas orang Israel. Walaupun demikian, Nabi Habakuk mengatakan ia akan tetap bersorak-sorak dalam imannya yang sebagai orang benar yang percaya, artinya benar karena dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena ia sendiri benar, yang tetap percaya. Ia akan bersorak-sorak. Jadi ia akan hidup oleh imannya. Walaupun apa yang ia lihat adalah kehancuran Israel oleh karena hukuman Tuhan lewat bangsa Babylon. Tapi ia akan hidup oleh imannya. Bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Dan bukan hanya dia, tapi Tuhan kemudian akan membebaskan Israel dari Babylon. Dan menyelamatkan mereka. Lalu menurunkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yang akan menyelamatkan semua bangsa yang lain juga yang percaya. Karena itu Nabi Habakuk bersorak dan bersuka cita dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang menyedihkan sekalipun oleh karena penyerbuan bangsa Babylon yang kejam itu.
Dan Habakuk mengatakan itu bukan tanpa sebab. Penyebabnya bukan hanya pikirannya tentang keselamatan yang Tuhan akan berikan, tetapi karena Tuhan sendiri akan memberikan dia kekuatan seperti yang dikatakan dalam Habakuk 3 ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi walaupun dalam keadaan yang berat, Habakuk tetap kuat seperti kaki rusa yang berjejak di atas bukit-bukit. Karena ia beriman kepada Tuhan. Ia beriman bahwa Tuhan yang mengizinkan penghakiman terjadi atas dosa, yang melakukan penghakiman atas dosa, juga akan menyelamatkan umatnya yang percaya, yang disebut orang benar, yang kita tahu lewat pengajaran perjanjian baru, bahwa itu bukan kebenaran karena diri mereka sendiri, tapi mereka dibenarkan di dalam Kristus oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, kembali kepada surat Roma tadi Bapak Ibu sekalian yang ditulis oleh Rasul Paulus. Iman itu, kebenaran Allah itu diberikan kepada kita. Kebenaran Allah bahwa Kristus sudah dihakimi Allah karena dosa kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Itu diberikan kepada kita lewat iman. Roh Kudus membangun iman di dalam diri kita, sehingga kita sanggup menerima berita baik, Injil, kebenaran tentang keselamatan dalam Kristus ini. Dan oleh iman yang Roh Kudus bangun, berita Injil ini berkembang, menguatkan kita hari demi hari, membuat iman kita semakin teguh di dalam Yesus, sehingga kita sanggup bersukacita dalam keadaan apapun. Bersukacita karena iman itu. Dan sehingga kita akan hidup melewati keadaan yang sulit, melewati masa di mana kita mungkin sekali melihat penghakiman Tuhan atas dosa. Kita akan terus hidup oleh iman bahwa keselamatan sudah Tuhan anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Injil adalah kunci berita di dalam Alkitab. Injil menguatkan kita semua bahwa keselamatan kekal sudah menjadi bagian kita oleh karena Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan penyelamatannya bagi kita di atas kayu salib ketika Ia berkata sudah selesai. Injil itu menguatkan jemaat Tuhan di Roma dahulu yang harus melewati penyiksaan yang kejam dari Kaisar Nero dan beberapa kaisar lainnya, dan juga harus melewati kebencian yang berat dari orang-orang Yahudi pada saat itu terhadap orang Kristen. Injil itu juga kiranya menjadi jaminan, kekuatan, dan sukacita kita melewati masa pandemik ini dengan berbagai pembatasannya, melewati semua duka maupun tantangan kehidupan kita masing-masing, baik pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun Bapak Ibu sekalian, mungkin bahkan dalam pelayanan. Injil itu juga Bapak Ibu sekalian adalah jaminan kita bahwa kehidupan kekal di dalam Kristus sudah menanti semua orang yang hidup bukan hanya oleh melihat keadaan dunia ini, tetapi hidup terutama dalam iman bahwa Kristus Tuhan kita sudah memberikan keselamatan bagi kita yang akan dinyatakan secara sempurna pada waktu Ia datang yang kedua kalinya nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.